Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Kustriawardana, saya Sekretaris Disparbud Jabar, dan kali ini mencoba menjelaskan terkait tentang perencanaan keuangan di Disparbud Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Nah, kita melihat yang pertama adalah terkait tentang perencanaan. Ini sebetulnya perencanaan secara umum yang termaktub di dalam Permendagri 86 2017, dan kita sarikan bahwa ada poin-poin penting di mana sebuah proses perencanaan tentu diawali dari dokumen RPJMD, yang tentu ada proses awalnya. Kenapa bicara dokumen RPJMD? Karena dokumen RPJMD merupakan kitabnya, gitu ya, sehingga muncul dokumen RKPD. Dari dokumen RKPD, kita akan berbicara tentang rencana RQA dan rencana PPAS, atau PAGU lah yang kita kenal seperti itu. Ada tahapan-tahapan di sana di mana ada pembahasan di TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, juga setelah beres dibahas dengan segala macam, ada laporan langsung ke Pak Gubernur. Dan setelah laporan ke Pak Gubernur dengan segala penyempurnaan, Pak Gubernur membawa ke DPRD. Nah, proses ini tentu juga memerlukan waktu. Dan setelah itu, resultnya adalah kesepakatan dari Gubernur dan DPRD. Nah, setelah itu jelas juga, Dinas sebetulnya sudah ancang-ancang, apalagi dengan adanya surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA dan DPA. Di sini sudah ada pagu lah istilahnya begitu kan, udah ada pagu indikatif bahwa ini loh yang akan digunakan atau direncanakan anggaran di tahun 2022 atau tahun yang akan datang. Nah, di sini tentunya pemerintah daerah dalam artian SKPD menyusun RKA. Kenapa menyusun RKA? Karena RKA ini adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda APBD. Jika RKA semua sudah tuntas, diproses segala macam, termasuk juga ada tahapan-tahapan yang melibatkan Bapeda, BPKAD, Barja, segala macam. Setelah itu kita akan bicara tentang penyusunan Raperda APBD. Bicara Raperda APBD, selanjutnya Gubernur menyerahkan ke DPRD, dibahas dan disetujui bersama. Tentu setelah itu ada tahapan untuk mengajukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan evaluasi dilakukan, lalu setelah itu ada penyempurnaan, dan terakhir ada penetapan Perda APBD. Ya, dan secara aturan memang itu paling telat di akhir tahun sebelumnya. Atau kalau untuk 2022 berarti 31 Desember 2021. Nah, terkait dengan Disparbud, di sini kami akan kembali kepada RPJMD. Kenapa kembali ke RPJMD? Bahwa Disparbud Jabar ini mengampu apa sih? Kan begitu. Nah, di sini kita coba jelaskan bahwa dari misi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu ada dua visi, ada di visi ini ada dua misi yang diampu oleh Disparbud Jabar. Apa saja? Yang pertama adalah misi kedua, yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Kita akan berbicara tentang target sasaran, tentang IKU Pak Gubernur. Di sini ada meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Dengan tentunya ada target. Di sini ada angka-angka. 2022 ditargetkan adalah 24,89. Itu yang merupakan bicara tentang misi kedua atau bicara tentang kebudayaan. Dan untuk bicara tentang Pak Kadis, di sini juga ada tentang IKU-nya Pak Kadis juga adalah meningkatkan pengelolaan seni budaya. Dengan indikator adalah presentasi objek pemajuan kebudayaan Jawa Barat yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan. Itu untuk misi yang kedua. Ada juga misi 4 dari visi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi. Dan di sini bicara sasaran adalah untuk IKU Pak Gubernur terkait tentang pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif. Atau indikatornya adalah kontribusi pariwisata terhadap PDRB. 2022 ditargetkan 2,99. Dan bicara tentang target Pak Kadis, itu berbicara tentang kunjungan wisata. Kunjungan dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan dalam negeri atau domestik. Nah, yang selanjutnya kita berbicara tentang terus anggaran Disparbud 2022 berapa? Usulan awal kita 131 miliar, 244 juta, 607. Dan ini semua berproses sehingga pagu yang terakhir yang kita terima adalah dikurangi 56 miliar. Tinggal 74,5
734 miliar. Mau tidak mau itu yang akan kita gunakan, tentunya sesuai dengan usulan dari program, usulan dari kegiatan yang sedang kita susun. Ya, sehingga tentunya bagaimana di sini peran dari KPA. Ya, sekretaris di sini posisinya sebagai KPA, dan juga apa sih urusannya dengan DPA, terus juga bagaimana pengendalian dari program kegiatan. Nah, kalau bicara tupoksi dari KPA sebetulnya kan pertama adalah melaksanakan tindakan-tindakan atau melakukan tentang pengeluaran atas beban APBD. Tentu dari anggaran unit SKPD di Disparbud. Juga pengujian atas tagihan dan merintahkan pembayaran. Termasuk juga pemungutan retribusi daerah. Nah, plusnya juga adalah juga mengadakan perikatan, perjanjian kerjasama dengan pihak lain, lalu juga mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dan jangan lupa, ada proses penandatanganan juga untuk SPMTU, SPMLS, dan juga menetapkan beberapa pejabat PPTK dan juga pejabat lainnya. Nah, secara umum itu dengan angka tadi, ya kalaupun insya Allah berarti yang angka terakhir adalah 74,734 miliar. Sangat jauh dengan usulan. Tapi dengan situasi sekarang, kondisi pendapatan, kondisi keuangan daerah tentu kita harus menyesuaikan. Nah, berbicara tentang alur pengajuan pencairan seperti apa, di sini sebagai KPA mau tidak mau harus tahu mekanisme proses dari mulai anggaran kas digunakan sebagai timeline, sebagai pengendali. Terus BPP mengajukan ke KPA, tanda tangan oleh KPA, terus ke PPK sebagai verifikasi dan validasi, lalu perintah pencairan ke bendahara pengeluaran, transfer ke rekening, sehingga sampai akhirnya adalah tanda bukti pengeluaran dan upload kwitansi. Nah, itu juga harus diketahui meskipun ada fungsi-fungsi yang merupakan tugas dari bendahara atau bendahara pengeluaran. Nah, kalau bicara contoh sebagai angka, untuk program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi atau di sekretariat, itu angkanya 8,2 miliar, ini sebagai contoh. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana itu tadi, anggaran kasnya itu harus jelas. Karena anggaran kas itu sebagai timeline. Nanti dipilah mana untuk LS dan non-LS, sehingga bisa kita kelihatan bahwa dalam setiap bulan itu angkanya seperti apa. Tentu dengan base-nya adalah batas semester. Nah, itu juga untuk check and recheck sebagai peran dari KPA. Selanjutnya juga bicara tentang pengendalian kegiatan. Gimana mengendalikannya? Nah, untuk pengendalian kegiatan ada laporan capaian kinerja bulanan, baik realisasi fisik ataupun realisasi keuangan. Kita harus lihat bahwa fisik tentu harus lebih besar dari realisasi keuangan. Karena pekerjaan dulu dong, setelah itu baru kita bayarkan. Bagaimana penyerapan anggarannya? Deviasinya seperti apa? Terus output yang sudah dilaksanakan seperti apa? Plus yang terakhirnya adalah bagaimana kendala dan tentu solusi. Nah, itu juga harus kita lihat karena mau tidak mau timeline atau anggaran kas ini menjadi sangat penting untuk sekretaris sebagai KPA. Ini secara garis besar yang tentunya bagaimana anggaran yang ada yang sudah ditetapkan batasan anggarannya itu bisa kita optimalkan betul-betul untuk mengawal tugas pokok fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan tentu yang terakhirnya adalah bagaimana pengadministrasiannya ini betul-betul sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kami pun alhamdulillah kita dengan teman-teman dari Kasubag Keuangan dan Aset sedang menyusun. Dan insya Allah implementasi di akhir tahun ini adalah SIMKURING. Ada sebuah sistem aplikasi monitoring internal keuangan dan realisasi anggaran. Ini akan membantu kita di internal di Disparbud Jabar untuk bisa melihat progres atau perencanaan atau realisasi dari penyerapan anggaran secara real time. Nah, itu harapannya adalah bagaimana semua ini bisa dikendalikan dan kami sebagai KPA bisa lebih safe begitu kan untuk melihat bahwa ini loh pengendalian dari sebuah proses penyerapan anggaran yang ada di Disparbud Jabar. Itu mungkin secara umum yang dapat kami sampaikan yang merupakan hasil dari 1 minggu ini. Kita bersama-sama diberikan materi-materi yang luar biasa, refresh, silaturahim meskipun secara online, tapi itu tidak mengurangi nilai silaturahmi dan nilai pemahaman. Dan terima kasih kepada BPSDM Provinsi Jawa Barat yang sudah mengundang kami, menugaskan kami untuk mengikuti diklat perencanaan keuangan ini yang luar biasa. Terima kasih, dan tentunya sekali lagi mohon maaf jika penyampaian kami kurang berkenan, dan insya Allah kami berharap pertemuan selanjutnya atau pemanggilan diklat-diklat selanjutnya tentu menjadi refresh dan silaturahim yang berkesinambungan demi kemajuan Jawa Barat untuk menuju Jabar Juara, lahir batin dengan kolaborasi dan inovasi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Izin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.